Apa hukumnya kita mengucapkan selamat Natal dan ikut merayakan tahun baru? Teman-teman sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita harus saling bertoleransi di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala saja ketika menawarkan agama ini, Allah tidak memaksa. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa. Siapa di antara kita yang ingin kufur, silahkan kufur, tanggung sendiri resikonya. Siapa di antara kita yang ingin beriman, silahkan beriman, tanggung sendiri resikonya. Tidak ada paksaan untuk agama. Ketika orang-orang kafir datang kepada Nabi SAW, mereka sudah mulai merasa terganggu dengan dakwahnya Nabi SAW. Akhirnya mereka datang kepada Nabi. Kemudian mereka memberikan tawaran kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, atau wahai Muhammad, kami punya tawaran. Ini bagus, ini tawaran. Apa itu? Bagaimana kalau satu hari kami ikut menyembah Tuhanmu, kemudian satu hari yang lain kalian ikut menyembah Tuhan kami? Gantian. Tawaran yang bagus. Supaya adil. Atau satu hari berikan kami kebebasan menyembah Tuhan kami, satu hari kami berikan kalian kebebasan menyembah Tuhan kalian. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Apakah itu yang namanya toleransi? Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. Tidak tanggung-tanggung Allah perintahkan untuk memanggil mereka dengan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Bukan seperti itu toleransi. Kami sangat bertoleransi, kami sangat menghargai, silakan. Kalau mau melaksanakan perayaan kalian, silakan. Tapi jangan memanggil kami untuk ikut dalam perayaan tersebut. Karena itu bukan toleransi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memanggil kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Begitu pula kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian Allah katakan, lakum dinukum waliyad-din, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Ini toleransi. Untuk kalian agama kalian silahkan lakukan. Untuk kami agama kami. Sebagaimana kami tidak ingin kalian mengganggu kami, maka kami pun tidak akan mengganggu kalian dalam perayaan kalian, silahkan. Tapi untuk mengajak kami, meskipun hanya dengan sekedar mengucapkan selamat Natal, maaf, itu bukan toleransi. Ketika seseorang mengucapkan selamat Natal, artinya dia mengucapkan dan menyetujui apa yang mereka lakukan. Kita tidak membenarkan apa yang mereka lakukan karena itu adalah kesyirikan, tapi karena itu adalah ritual agama mereka, silakan. Tapi untuk mengatakan selamat Natal, tidak. Kita tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibolehkan kita dalam Islam. Ada yang ditulis oleh orang-orang, bagus juga, cuman kadang agak lemah juga, tapi bagus. Ada yang tulis, kenapa kamu tidak mengucapkan selamat Natal? Kemudian orang Islam ini menjawab, apakah kamu mau mengucapkan syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia katakan tidak. Begitu pula saya tidak mau mengucapkan selamat Natal. Maka orang ini mengatakan, kan cuma ucapan selamat Natal. Cuman sekedar ucapan. Maka orang muslim ini juga mengatakan, iya, begitu juga dengan syahadatain, kan cuma sekedar ucapan. Kenapa kamu tidak mau mengucapkannya? Oh tidak, karena kalau saya mengucapkan syahadatain, meskipun itu cuma sekedar ucapan, tapi itu awal untuk saya berpindah kepada agama kalian. Begitu pula dengan ucapan selamat Natal. Meskipun itu cuma sekedar ucapan, tapi itu adalah awal untuk kita tergelincir kepada kesyirikan. Dengan ucapan itu, seakan-akan kita setuju untuk mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Seakan-akan kita setuju untuk mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak benar dan tidak dibolehkan kita mengucapkan selamat Natal. Apa bentuk toleransi kita? Bentuk toleransi kita adalah kita tidak mengganggu mereka dengan perayaan mereka.
Sebagaimana kita tidak datang, dan ini juga membantah yang tadi, kami ini bukan Islam yang keras, kami ini bukan Islam yang radikal. Kenapa? Kami tidak datang dengan bom ke gereja. Kami biarkan, silahkan kalian beribadah. Tapi kami yakini mereka beribadah itu dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman silahkan, kami tidak mengganggu mereka. Seandainya kami ini radikal, seandainya kami ini tidak toleransi, mungkin tidak ada gereja di Gorontalo ini. Ya? Seandainya Nabi SAW itu radikal dan tidak toleransi, tidak ada orang-orang Yahudi yang hidup menjadi tetangga Nabi SAW. Semuanya dibantai. Seandainya agama Islam ini mengajarkan kita untuk radikal, coba lihat ketika Fathu Mekah. Ini toleransi yang sebenarnya. Inilah toleransi. Ketika Fathu Mekah, coba lihat. Nabi SAW sudah sampaikan, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Selain daripada itu, hati-hati. Datang Nabi bersama para sahabat, Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Semua orang masuk ke dalam rumah. Takut. Semua orang datang masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah ibaratkan afwaja, dalam keadaan berombak-ombak. Banyak mereka masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu mereka berkumpul. Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Kalian telah mengusirku dari negeri Mekah ini, tempat aku dilahirkan. Sekarang aku sudah menguasai Mekah. Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian sangkakan? Kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian sekarang? Apa jawaban mereka? Mereka katakan, anta khairuna wabnu khairina. Kamu adalah orang terbaik di antara kami, anak dari orang yang terbaik. Takut. Apa kata Nabi SAW? Toleransi. Nabi mengajarkan toleransi yang benar. Nabi SAW katakan apa? Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergi. Kalian dibebaskan. Nabi tidak apa-apakan. Silahkan. Bebas kalian. Mau masuk ke dalam Islam, silahkan. Ini jalan keselamatan. Tidak mau memeluk agama Islam, silahkan. Itu jalan pilihan kalian. Dan kalian yang akan mempertanggungjawabkannya. Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah, kalian dibebaskan. Toleransi dari Nabi SAW. Seandainya agama ini radikal, sangat mudah Nabi untuk menghabiskan mereka semua. Mekah sudah dikuasai oleh Nabi dan para sahabat, tapi Nabi bebaskan, silahkan. Siapa tahu saja suatu waktu nanti dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Maka kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kita membebaskan dan memberikan kesempatan kepada mereka, silahkan rayakan. Tapi kita tidak mau ikut-ikutan. Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Begitu pula dengan perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru bagi kita Islam, yang ada di kita itu adalah Hijriyah, kalender Hijriyah, bukan Masehi. Itu yang pertama. Dan Masehi ini berkaitan dengan Al-Masih atau dengan Yesus Kristus. Mereka ambil waktunya dari sejak lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Penanggalan Masehi. Maka tahun baru Masehi tidak ada bagi kita. Makanya antum kalau ke negeri Saudi Arabia, tahun baru itu seperti hari biasa, seperti malam biasa. Bahkan kadang kita sudah lupa, sekarang tanggal berapa. Tidak ada perbedaannya, ini tanggal baru masuk tanggal 1, tahun baru dan seterusnya, tidak ada. Kita kaget, ternyata tadi malam itu tahun baru. Tidak ada. Kenapa? Kita punya tanggal Hijriyah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekalipun kita punya tanggal Hijriyah, kita pun tidak dianjurkan dan tidak ada anjuran dari Nabi untuk merayakan tahun baru Hijriyah. Tidak ada anjuran dari Nabi merayakan tahun baru Hijriyah, apalagi tahun baru Masehi. Apalagi perayaannya dengan petasan, dengan kembang api, dengan roket, dengan minum, dengan wanita, dengan macam-macam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sudah apa di dalamnya? Maksiat di atas maksiat. Wa na'udzubillah. Maka jangan, teman-teman sekalian.
Jangan. Kita diam di rumah, makan malam, duduk, baca buku sedikit atau cerita dengan keluarga, tidur, sudah selesai. Besok pagi kita bangun, sudah habis tahun baru. Kita ke jalan, tinggal ada sisa-sisa pembakaran mubazir yang dibakar uang-uang dengan petasan-petasan dan seterusnya. Tidak ada bedanya bagi kita tahun baru dan bukan tahun baru. Yang ada bedanya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kehidupan manusia cuma 3 hari. Ini yang selalu diingat. Kehidupan manusia cuma 3 hari. Yaumul ams, hari kemarin. Wal yaum, hari ini. Wa yaumil ghad, hari esok. Cuma ada 3 hari. Hari kemarin yang telah berlalu dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan hari ini sedang kita jalani dan akan menjadi seperti hari kemarin, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hari esok yang belum tentu milik kita. Cuman 3 hari. Maka kalau tahun kemarin kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira, alhamdulillah, kita tambah lagi semangat kita untuk beribadah. Tapi kalau tahun kemarin kita lalai, tidak beribadah kepada Allah, kemudian untuk masuk tahun berikutnya kita rayakan apa yang kita mau rayakan? Mau merayakan apa? Merayakan kegagalan kita di tahun kemarin tidak beribadah kepada Allah? Sudah gagal tidak beribadah kepada Allah, dirayakan lagi. Subhanallah. Maka tidak ada yang namanya tahun baru, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak perlu kita ikut-ikutan untuk merayakan dan seterusnya. Dan jangan juga, ini saya sarankan, jangan juga antum, saya cuman keluar Ustaz, cuman ingin lihat petasan, cuman ingin dengar, cuman ingin lihat kembang api. Jangan. Hati-hati. Karena itu juga bisa saja sama dengan menyetujui apa yang mereka lakukan. Kita tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, tapi kita senang ketika